Halo teman-teman, balik lagi sama gue Ari. Kali ini gue akan ngobrol bareng Babon atau Aspar Jailolo. Gue bakalan ngobrol-ngobrol tentang ya bagaimana dia memulai karirnya sebagai atlet panjat tebing. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, dan yang udah subscribe, makasih. Nah teman-teman, kayak yang tadi gue udah bilang di rumah kan, hari ini gue bakalan ngobrol sama Babon nih, salah satu atlet nasional dari cabang olahraga panjat tebing. Oke, kenalan dulu lah. Orang kan kalau di dunia panjat orang pasti ya udah banyak tahu nama Babon gitu. Tapi buat teman-teman yang new entry climber, bisa dibilang baru-baru mulai manjat, belum banyak yang tahu. Pertanyaannya, lu itu siapa? Lu siapa gitu kan? Kapan Babon mulai manjat? Jadi nama lengkapku sebenarnya Aspar Jailolo. Nah, kalau bilang pertama kali kenal manjat itu sekitar tahun 2009. Oh, 2008 masuk 2009 lah, akhir 2008 saya ikut organisasi penyintaran. Di mana? Di sekolah SMA, di kampus? Di Universitas Tadulako, di Fakultas Hukum, Mapala Fakultas itu. Tadulako tuh di Sulawesi Tenggara? Sulawesi Tengah. Oh, Tengah? Iya. Oke. Jadi mulainya karena ikut Mapala? Nah, ikut Mapala itu. Sejak dari ikut Mapala, itu memang Mapalanya suka menghasilkan atlet-atlet atau gimana? Kalau untuk atlet di Mapala itu seniorku ada, cuma tingkat se-Sulawesi Tengah saja. Nah, karena di situ kita ada beberapa divisi yang diajarkan kita kan, ada divisi Kevin, JRMG, jelajah rimba mendaki gunung, dan climbing. Nah, saya lebih fokus ke climbing waktu itu di akhir 2008. Oke, jadi akhir 2008 akhirnya lu memilih untuk fokusnya di manjat. Iya, Nah, nama Babon tuh dari mana asalnya? Tuh, nama Babon itu pemberian pendiri Mapalaku. Oke, gue baru tahu. Pemberian nama kebanggaan lah dikasih sama salah satu pendiri Mapala Untapala Fakultas Hukum itu. Dia kasih nama saya Babon. Babon itu kan tahu kan? Iya, di monyet primata kan? Ya, primata, iya. Raja monyet lah. Iya. Kenapa Babon? Karena dengan kelakuan sehari-hari di kampus itu. Itu kan biasanya Mapala tuh suka ada tuh nama rimba ya. Nama rimba, tiba-tiba dikasih nama kompor misalnya, nesting. Iya. Biasanya kalau pas diklat, ya, diklat Mapala Anggota Baru. Diklat Mapala Anggota Baru suka ada dikasih nama-nama aneh gitu sama senior ya. Saat pertama kali ke manjat itu lu udah milih tahu bakalan ke speed atau ke mana dulu, apa awalnya lebih senang di boulder sama lift misalnya, atau memang udah tahu speed dari awal? Kalau di Mapala itu kan dikenalin kita cuman boulder, untuk kejurusan atau fokus di speed di boulder itu belum ada. Kita cuma secara umum ya, bisanya manjat, penggunaan alat, lebih ke petualangan kalau di Mapala. Untuk ke sportnya itu di 2009 awal ada pekan olahraga mahasiswa se-Sulawesi Tengah untuk mengikuti pekan olahraga mahasiswa nasional nanti. Jadi ada seleksi di Pomda, mahasiswa daerah. Akhirnya saya fokus ke sport di situ di 2009. Itu berarti masih di Sulawesi Tengah? Iya, masih Sulawesi Tengah. Di Palu? Di Palu, di mahasiswa, tingkat mahasiswa. Oh, baru habis itu beralih ke seleksinya lagi yang nasional di Jakarta? Di Palu dulu saya masih sempat jadi atlet Palu kan, sekitar 3 tahun saya di Palu, masih ikut kejurnas mewakili Sulawesi Tengah, sempat ikut prapon di Jawa Tengah. Ya, masih bela Palu lah sekitar 3 tahun. Dari Mapala. 2009 ya, dari Mapala itu masih tercatat sebagai atlet Palu dulu. Iya, atlet mahasiswa lah. Oke. Gimana ceritanya bisa sampai masuk ke tim DKI? Ceritanya itu panjang pokoknya, tapi saya singkat lah ya. Iya, kan dari Palu nih, terus ke Jakarta tuh gimana? 2009 itu kan ada pekan olahraga mahasiswa daerah itu. Saya lolos di nomor lead. Nah, nomor lead saya dulu waktu itu. Lolos nomor lead, yang berangkat itu sampai juara di Sulawesi Tengah mahasiswa itu seleksi buat ke Pomnasnya, nasionalnya di Palembang. Waktu itu berangkat ke Palembang, setelah tesnya di Sulteng lah ya, persiapan ke Palembang. Di Palembang kita ikut Pomnas, cuma dapat peringkat 4 saya waktu itu. Dapatnya di speed, peringkat 4 di speed klasik waktu itu masih kan. Iya. Terus di situ kan tim DKI juara umum. Pelatih tim DKI itu anak Mapala. Anak Mapala. Selesai Pomnas, tim kontingen pulang ke Palu. Saya milih untuk ngikutin kontingen DKI ke Jakarta, jalan-jalan lah, mau lihat dindingnya DKI. Kan DKI juara umum. Pasti orang semua atlet daerah, DKI juara. Latihannya gimana? Saya penasaran itu. Akhirnya buat surat pernyataan sama kampus, tidak menuntut kampus nanti kalau misalnya terjadi apa-apa kan.
Kan harusnya Iya. pulang habis pekan olahraga mahasiswa nasional itu semua kontingen balai kan. Kita ada berapa orang buat surat pernyataan, pokoknya tidak nuntut kampus kalau kenapa kita ikut kontingen DKI. Ya jalan-jalan ke DKI. Itu awalnya 2009 akhir itu. Jadi justru awalnya cuma untuk jalan-jalan ya. Nah, sampai akhirnya ditarik ke tim tuh gimana? 2009 ada, saya sampai bilang itu DKI 1 itu 2009, ada DKI 2-nya. DKI 2-nya itu 2011 selesai prapon sama mewakili Sulteng. Karena 2009 sampai sempat pulang. Cuma lihat di DKI, oh begini latihan fasilitasnya ini. Ternyata ini kendalanya di daerah kurang kan, karena fasilitas kita nggak bisa kan. Sama pembinaan jangka panjangnya. Ternyata itu DKI sampai juara umum. 2011 kita persiapan prapon, di prapon Sultan cuma dapat 1 kuota waktu itu. Akhirnya saya milih, karena kuota 1 ini saya pikir masih ada senior yang masih bisa kan. Saya milih mundur dari Sultan waktu itu untuk mengikuti, bukan di DKI tujuan, cuma banyak saya ikut kejuaraan nasional intinya itu putar-putar aja di Pulau Jawa karena kompetisi di Jawa ini lebih maju, banyak kompetisi di Jawa kan. Sulawesi kan kurang kompetisi satu. Akhirnya 2011 akhir itu saya ke Jakarta, ke Surabaya dulu, Jakarta, Jawa Barat, sempat Kalimantan juga itu jalan kok ya 1 tahun itu saya keliling itu 2011 ke 2012 itu. Itu keliling maksudnya udah masuk di tim? Belum. Waktu itu juga Platda DKI belum buka ya, belum mulai. Iya, mereka udah pemusatan buat PON Rio kan 2012 itu. Oke. 2011 saya datang kan sempat ketemu juga kita. Waktu itu kau jadi apalah kelas malam ke Jurda. Iya, gua hampir jadi atlet nasional juga kayak Bapak. Iya, jadi kenapa waktu itu? Kenapa? Ini kalau gua waktu itu kendalanya karena gua harus milih antara manjat sama kuliah. Jadi anjir jadi cerita gua. Oke, intermezzo. Jadi waktu itu tahun 2011 tuh ada Kejurda DKI. Hasilnya dari Kejurda itu gua sempat dipanggil untuk ke Platda DKI. Waktu itu udah urus administrasi apa segala macem untuk PON Riau. Nah, saat itu banyak orang yang sebel juga sih. Gua nggak ikut prapon tapi dipanggil untuk masuk tim DKI buat persiapan PON Riau. Nah, tapi ternyata nasib berkata lain, gua nggak jadi berangkat karena waktu itu kabarnya adalah dananya nggak ada untuk penambahan 1 atlet. Waktu itu 2, 1 gua putra, 1 lagi putri dari anak Jakarta Barat waktu itu. Tapi akhirnya dua-duanya nggak jadi berangkat. Yaudah akhirnya saat itu gua memilih untuk melanjutkan kuliah dan ngerem manjat karena saat itu kalau misalnya gua kepilih gua akan fokus di manjat dan cuti kuliah. Tapi ternyata nasib berkata sebaliknya gitu. Balik lagi ke Babon. Jadi gitu ceritanya. Saya ikut beberapa kompetisi nasional, muter-muter, akhirnya sekitar 4 bulan saya di Surabaya waktu itu. Waktu ada pemusatan latihan nasional untuk SEA Games 2012 kalau nggak salah itu, SEA Games Indonesia tuan rumah. Iya. Nah, ketemulah sama tim atlet DKI lagi di situ, ada Muji Mulyani dan berapa orang kan. Diajaklah saya, mending latihan di Jakarta dulu karena orang lagi fokus PON juga. Nah, di situ awalnya saya datang ke Jakarta. Tita 2011 itu ada Tita kan di Platnas SEA Games gitu kan. Ikutlah kontingen DKI untuk mewakili mereka pun dipulangkan ke daerah masing-masing setelah SEA Games untuk persiapan PON kan. Nah, saya datang sudah latihan sebagai sparring partner lah, ikut latihan bareng. Jadi saat itu pun belum tercatat sebagai atlet DKI ya? Nah, belum. Masih inilah ya. Sultan lah. Masih Sultan. Oke, panjang juga ya berarti. Nah, terus sampai akhirnya jadi tim DKI itu tahun berapa? 2011 saya kan udah niat ini mau serius manjat ini. Akhirnya saya harus secara administrasi kan saya harus lengkapi itu. Saya harus bebas dari Sultan ya, belajar jadi atlet Sultan ya. Saya pulang waktu itu, ke Palu ngurus surat pengunduran diri sekalian lanjutin studi di Jakarta dulu, sempat kuliah juga walaupun cuma berapa semester. Akhirnya fokus di manjat juga akhirnya gitu ceritanya masuk ke saya proyeksi buat PON 2016. Jadi 2011 sebagai latih tanding gitu. Jadi dari 2011 baru jadi tim tuh 2013. Nah, masuk tim itu buat PON 2016. Tapi di jeda itu terus ikut latihan bareng anak DKI. Bareng sudah DKI. Oke. Dari 2013 kayaknya saat itu kan udah mulai banyak kompetisi yang mengikuti juga dalam sama luar negeri kan. Pertandingan luar negeri internasional pertama tuh di mana waktu itu? Kalau internasional pertama saya di Prancis waktu itu, di Paris. Di Paris waktu itu saya karena bertepatan kompetisi PON 2012 sama World Cup di Paris. Nah,
sementara Indonesia kan lagi fokus ke nasional ya, ke PON semua. Jadi untuk atlet diberangkatkan ke luar negeri nggak ada. Oh, yang waktu itu sama Mas Sabar juga? Iya, Mas Sabar Gorki, Oh, Mas Sabar. yang para climbing. Dia para climbing sama Iya. itu. Saya diberangkatin sama tim DKI, pakai biaya DKI. Oke. Biaya DKI waktu itu tim bela Indonesia di Paris. Jadi waktu itu berangkatnya sama tim DKI malah. Tim DKI berangkat ke PON, saya diberangkatkan ke kejuaraan dunia. Oh. Sendiri gitu. tuh waktu itu. Sendiri. Berdua dong berarti sama Berdua. Sabar. Ketemunya di bandara malah itu. Oh gitu. Jadi lucu ceritanya itu. Jadi tim PON DKI berangkat ke PON. Saya ditanya sama almarhum Kang Ogun, Iya. ketua FPT Iya, waktu itu. Dia tanya, Babon berani nggak keluar negeri sendiri? Saya bilang berani Kang. Dia bilang serius, kalau berani kau siapkan paspor sama visa. Iya. Kan waktu tesnya di Palembang gitu kan. Saya Ah. berangkat ke Jakarta urus paspor, 1 minggu kelar. Akhirnya saya ditanya lagi malahnya, berani nggak berangkat sendiri nih? Berani Kang. Ya udah. Iya. Oh. Berangkat saya ke Paris itu. Jadi gitu. benar-benar saat itu berangkat sendiri, Nah, nggak ada sendiri. official, nggak ada pelatih. Nggak ada itu. Ya sendiri. Di Prancis itu juga kalau nggak salah gue sempat dengar di sesi latihan lu tuh peringkat 2 ya. Peringkat 2 kan? Iya. Nah, pas di pertandingan merosot ke 16 atau 17. 19? Oh, 17. 19 19 kan? ya. Nah, itu kenapa?